Halo guys, di video kali ini aku bakal mencoba menjelaskan secara sederhana apa itu AI supaya kalian bisa memahami teknologi ini ya dan bisa memakainya dengan baik dan benar. Jadi AI itu adalah artificial intelligence di mana dia bisa berpikir layaknya seperti manusia dan ini bisa membantu kita untuk mempermudah kehidupan kita tentunya. Jadi teknologi ini pastinya dia punya data-data yang banyak di mana data-data itu bisa diakses asalkan kalian tahu caranya. Nah, caranya ini harus kalian tahu supaya kalian bisa memanfaatkan teknologi ini dengan optimal. Untuk bisa mengadopsi teknologi ini ke kehidupan kita, karena kehidupan kita itu butuh banget ya bantuan, apalagi dalam soal bisnis. Makanya kenapa butuh banget AI, cuman kita juga harus tahu bagaimana cara menggunakannya. Salah satu contohnya adalah ChatGPT, di mana kalian nggak asing lagi dengan yang namanya ChatGPT. Di sana kalian bisa nanya apa aja, hal-hal yang kalian tidak tahu, kalian tinggal ketik aja di situ, nanti bakal ada jawabannya keluar gitu ya. Cuman penggunaan AI ini tidak sembarangan guys, karena kalian harus memahami yang namanya prompting. Dimana prompting itu mungkin secara sederhananya adalah perintah yang harus benar-benar detail supaya kalian dapat jawabannya yang optimal. Kalau di anak IT itu, prompting itu adalah seperti suruhan, kalian mau nyuruh teknologi ini untuk apa. Anggap aja seperti coding gitu ya, dimana kan kalau coding kita harus benar-benar bagus dan juga detail. Perintah-perintahnya itu harus benar supaya nanti hasil codingannya itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. AI juga itu kan teknologi di mana dia kan punya kumpulan data yang banyak banget dari seluruh dunia ini dikumpulkan. Baik itu data kedokteran kek, data-data soal bisnis, pokoknya banyak banget. Jadi bagaimana caranya untuk kita bisa mengambil data-data itu dengan baik dan secara spesifik? Jadi yang kita harapkan dari pemanfaatan teknologi AI ini adalah informasi-informasi yang benar-benar detail, bukan jawaban-jawaban umum. Kalau kalian selama ini mungkin menggunakan AI itu ya secara random aja, kalian nanya tinggal ketik aja nanya gitu tentang sesuatu. Itu ibarat kalian nanya AI tapi nanyanya itu anggap aja kamu nanya sama anak SD, karena kamu kan promptingnya belum bagus ya. Tapi kalau kamu udah bisa prompting, memahami prompting itu kayak gimana, itu kalian layaknya seperti orang yang bertanya sama ahlinya. Jadi sederhananya kalian mendapatkan jawaban itu dari siapa? Apakah dari ahlinya atau dari ucapan anak SD? Ya mungkin kalau dari anak SD kan ya secara umum gitu, nggak bener-bener kena jawabannya. Cuman kalau dari ahlinya pasti kan secara rinci bener-bener bagus jawabannya. Dan itu memuaskan. Nah itulah yang namanya prompting. Sampai sini semoga paham ya. Dan AI ini bukan cuma soal jawaban dalam bentuk teks ya. Bisa juga jawabannya dalam bentuk gambar atau dalam bentuk suara ataupun video. Sekarang banyak banget kan ya di TikTok apa di sosial media gitu berseliweran video-video hasil AI. Itu adalah contoh prompting yang benar hingga akhirnya menghasilkan video yang berseliweran di TikTok itu loh. Bagus-bagus kan videonya, ada yang nenek-nenek di helikopter lah, ada nenek-nenek di medan perang. Nah itu salah satu contoh prompting. Jadi prompting itu ya disesuaikan kalian pengennya kayak gimana sedetail mungkin. Mikirnya gini deh, kok bisa-bisanya ada nenek-nenek di helikopter ya kan, terus dia ngomong dengan bahasa Jawa, bajunya pakai kebaya, terus helikopternya warna apa, suasana awannya seperti apa. Itu benar-benar promptingnya detail banget guys. Makanya kenapa harus bisa prompting, supaya kalian bisa memanfaatkan teknologi AI ini dengan baik dan benar. Sayang banget kalau kita pengen jawaban yang baik, yang bagus, tapi tidak bisa memanggilnya gitu, tidak bisa memanfaatkan informasi yang udah ada di AI itu. Jadi AI itu bisa jadi siapapun guys, bisa jadi seorang dokter kek, mau jadi seorang pebisnis kek, asal kalian bisa promptingnya aja, asal kalian bisa manggilnya gitu. Keahlian apa yang pengen dipanggil, itulah yang namanya prompting. Terus gimana sih caranya supaya kita bisa prompting? Sebenarnya aku nggak terlalu banyak tahu sih soal prompting, tapi yang jelas kamu harus bisa menjabarkan, mendetailkan, mendeskripsikan kondisi-kondisinya. Misal kayak gini, kalau kamu mau nanya soal bisnis, kira-kira bisnis apa yang paling laku di tahun 2025, misal kayak gitu. Nah, kamu harus mikir dulu, kalau pertanyaan ini, yang jawab harusnya siapa? Oh, berarti pebisnis yang sukses. Jadi, panggil dulu AI yang pinter soal bisnis. Kamu tulis di ChatGPT-nya, kamu adalah seorang pebisnis yang sukses. Terus kamu jabarin juga kondisi kamu kayak gimana. Misal, aku adalah lulusan SMA, umur aku segini, latar belakang kamu kayak gimana, apa pernah usaha, apa gimana. Kamu juga jabarkan CV kamu kayak gimana ya, pernah kerja di mana. Kalau
misalkan kamu udah punya tempat usaha, terus kamu bingung mau usaha apa, ya udah kamu jabarkan di situ. Aku udah ada tempat untuk buka usaha, dan usaha yang sudah ada di situ adalah fried chicken misal, atau enggak penjual ikan, penjual ayam, penjual telur, grosir. Nanti ChatGPT-nya akan membalas kira-kira bisnis apa yang sesuai dengan kondisi-kondisi yang kamu sebutkan tadi. Dan AI ini benar-benar banyak guys aplikasinya. Mulai ada DeepSeek, ChatGPT, Gemini, kan? Jadi AI ini bukan cuma jawab-jawab pertanyaan kamu aja, dia juga bisa ngasih kamu hasil dalam bentuk table Excel, atau enggak dalam bentuk foto atau video, ataupun untuk editing video juga bisa. Jadi secara sederhana teknologi AI ini kumpulan data-data yang besar banget guys, dimana di situ informasinya banyak kalau kalian emang membutuhkan. Awal mula informasi itu adalah kumpulan dari data-data. Ketika data-data itu bermanfaat baru disebut dengan informasi. Nah, kumpulan data-data yang dipunya oleh AI ini itu tersimpan dalam server, dan servernya itu punya siapa, milik siapa. Sampai sini paham ya? Kamu pernah nonton film Matrix yang 010101 gitu yang hijau? Itu adalah biner. Jadi data itu biasanya bentukannya adalah 0101 karena itu adalah data yang bisa dipahami oleh komputer. Jadi bahasa teknologi itu ya 0101 itu. Kalau kalian hasilnya pengen jadi gambar, maka data 0101 itu akan membentuk yang namanya pixel, yang kotak gitu loh. Kotak hitam, kotak putih. Setahu aku gitu. Ya, background aku anak IT, cuman ya semoga aku nggak lupa-lupa amat ya. Harus ngulik lagi ke alam bawah sadar kayaknya. Anak IT tapi udah lama banget aku guys, udah lulusan 2014. Oke, sekarang ini kan data-data yang dipunya oleh AI itu kan masih dalam bentuk komputer gitu ya. Kita ngaksesnya pakai internet kan ya, masih pakai HP gitu. Cuman nanti apa kabar kalau misalkan data-data ini bisa masuk ke robot? Udah mulai ada fisiknya, dimana kita langsung bisa interaksi dan langsung bisa dijawab oleh robotnya. Ayo loh. Selama ini kan kita kalau nanya sesuatu kan diketik dulu di ChatGPT atau enggak di Gemini ya. Nah itu mungkin terjadi guys. Mungkin terjadi 2030 kan, kita nggak tahu ya. Teknologi yang dimasukkan ke dalam robot itu kan tadinya awalnya data-data pengetahuan gitu ya, yang ada di server. Dimasukkan ke robotnya. Dan robotnya akhirnya bisa menjawab, kita nggak usah ngetik lagi. Dan yang paling seremnya apa? Bagaimana kalau robot ini bentukannya kayak manusia, wajahnya mirip siapa gitu, mirip Deddy Corbuzier misalnya. Terus data-datanya itu yang dipunya adalah data yang dari Deddy Corbuzier gitu. Ngerti nggak maksudnya? Benar-benar data-data yang dari otaknya Deddy Corbuzier. Jadi seorang Deddy Corbuzier itu bisa jadi robot karena data-datanya itu benar-benar mirip sama otaknya Deddy Corbuzier. Jadi kalau misalkan kalian nanya tentang kedokteran, ditanyain ke robot yang udah dapat data-data dari Deddy Corbuzier, itu dia gak bakalan tahu jawabannya. Nantinya robot itu akan sesuai dengan manusianya guys. Jadi kalau misalkan robot itu adalah seorang dokter, ketika dia ditanya soal bisnis pasti dia gak bisa jawab. Jadi si robot ini, si AI ini udah mirip banget sama seseorang gitu loh. Dan itu mungkin banget terjadi guys. So buat kalian kalau paham dengan video yang aku jabarin ini, selamat. Tapi kalau nggak paham berarti aku kurang detail menjelaskannya. Buat kamu yang punya pertanyaan, boleh ditulis aja di kolom komentar. Nanti siapa tahu aku bisa jawab. Semoga ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa follow aku, subscribe channel aku. Atau enggak, TikTok aku juga boleh. Kalau kalian ada saran untuk konten selanjutnya atau bahas tentang apa gitu, boleh ditulis aja di kolom komentar. Oke? Bye-bye.